Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Ina Rahman dalam acara kita Podcast Blak-Blakan bersama Apli. Di sebelah saya sudah ada pria ganteng, pujaan makasih, pasangannya. Bu Ina yang cantik. Kalau saya bilang pujaan saya, nanti repot yang di rumah kan. Pak Leri Wijaya. Makasih Bu Apli. Bu Ina. Ingatnya Bu Ina, Bu Apli sih. Jadi. Gak apa-apa Pak, memang saya perempuan nih. Ibu yang di Apli tuh hanya Bu Ina yang di kepala saya gitu. Makasih Bapak, yang paling galak juga ya Pak, ditandain banget ya. Paling galak juga. Makasih loh Pak udah makasih, mau ngosongin waktunya. Terima kasih apalagi diundang. Di podcast Blak-Blakan bersama Apli. Iya. Gitu. Sebenarnya sih ada tiga poin yang akan saya tanyain ke Bapak ya. Pertama masalah keluarga, kedua masalah perusahaan, ketiga masalah Apli. Nah, sebelum saya memasuki ketiga poin itu, ada sedikit basa-basi nih Pak. Saya dengar Bapak punya anak angkat nih Pak. Namanya Korpi. Bisa gimana tuh Pak? Kok bisa cinta sama anak baru gitu Pak? Ya kebetulan saya sebelum pandemi saya adopsi saya itu. Oh memang beneran diadopsi jadinya? Adopsi sebelum pandemi. Oh sebelum pandemi. Kasihan dia di Gajah Mada. Oh kasihan Gajah Mada. Lucu ya Pak anaknya ya? Iya, sebelum pandemi pas saya pengen rencananya bawa ke Bali. Saya kan tinggal di Bali. Iya. Jadi saya adopsi, saya pengen bawa ke Bali. Nggak taunya pandemi. Terus jadi udah saya pikir sama keluarga aja lah di rumah gitu. Tapi anak saya itu bukan manusia Bu. Anak saya itu doggy. Iya. Lucu ya Pak katanya? Korpi ya lucu banget. Nurut banget ya Pak? Nurut sih, iya kalau ada makanan aja Bu, nurut Bu. Sama kayak pemiliknya Bu, nurut kalau ada maunya aja. Kalau nggak ada maunya enggak ya Pak? Enggak. Katanya gitu, piaraan mirip katanya kadang-kadang. Biasanya apa ya? Nah, karena kan saya kalau ngeliatin Instagram Bapak tuh, kadang Bapak pulang kerja dia udah nungguin di depan garasi. Dan Bapak bangun tidur udah di depan kamar, itu kan. Memang paling setia sih kalau salah satu hewan paling setia sih anjing itu. Dia nggak lihat kita kaya, miskin, dia nggak lihat kita ganteng atau jelek. Dan ada riset juga bilang kalau kita ada hewan piaraan ya gitu ya, anjing atau kucing gitu ya, kita less likely untuk kena stres dan juga less likely untuk kena penyakit jantung. Jadi sampai segitunya gitu, karena kita dihibur dan kita ngerasa selalu ada temen gitu, mungkin yang setia banget. Kalau saya baru ada wacana mau melihara kelinci Pak. Ayo Bu. Mungkin karena rumah jalan kelinci ya, jadi memang ada wacana mau ke sana gitu. Buat pemirsa belum tahu, ini Sultan Jagakarsa nih, Sultan Kelinci ini. Bapak kebetulan aja pengen membahagiakan orang tua, jadinya kita bergeser. Ini kamera harusnya di roll Bu sekali itu apa, bedah rumah. Gitu loh. Jangan Pak, bahaya, pajak. Pajak. Iya. Ini Pak Leri kan sekarang usia memasuki sudah belum kepala 4 kan Pak? Belum 35, memasuki 35, Sun 36. Mau masuk ke usia ke 36 tapi sudah memasuki tahap, kalau bahasa pengusaha itu sudah masuk tahap sukses ya Pak ya, alhamdulillah. Masih banyak belajar dari Bu Ina dan teman-teman di Apli. Ya jadi usia masih muda gitu kan, belum berkeluarga juga, terus hidup sudah sukses, sebenarnya apalagi sih Pak yang dicari gitu kan. Iya. Terus keluarga ada komplain gak? Karena kan ngelihat kesibukan Bapak yang luar biasa gitu kan, ngurusin pabrik juga gitu kan, terus ngurusin perusahaannya juga, karena kan apalagi selama pandemi ya Pak ya. Pabrik ini kan saya baca nih pabrik Bapak di luar ya Pak ya? Ada ini di Indo Bu. Ada yang dari luar juga ya? Ada yang dari luar bahan bakunya. Oh bahan bakunya di luar. Tapi kita packaging semua di Indonesia. Untuk yang sekarang ya. Tapi nanti kita mau masukin juga produk dari luar negeri. Oke. Ya maksudnya bagi waktu tuh gimana, orang rumah pada komplain atau enggak? Untungnya papa saya pengertian sih gitu. Saya dari Medan ya kebetulan ya. Jadi kalau orang Medan itu mungkin nggak terlalu komplain. Yang penting pulang bawa uang. Jadi pulang bawa uang nggak komplain gitu? Nggak komplain. Kalau di rumah terus tapi nggak bawa uang juga dikomplain kan. Ngapain lu di rumah terus gitu kan. Gitu. Keluar sana cari uang gitu. Jadi untungnya saya punya keluarga suportif sih. Kan ada ya keluarga yang memang kamu di luar terus, atau pasangan hidup ya yang kamu waktunya kapan untuk saya gitu. Kalau saya sih
Nggak pernah sih, alhamdulillah. Jadi saya selalu, ya karena mungkin pulang bawa uang ya. Jadi aman gitu. Aman. Kali-kali pulang ke rumah saya gitu Pak, jadi uangnya taruhnya ke rumah saya gitu. Iya. Pemirsa, kenapa saya tanya Pak Leri tentang keluarganya? Karena Pak Leri ini sangat mencintai keluarganya, ya, terutama bapaknya ya, karena papa kan tinggal di rumah. Sama seperti saya juga, papa saya ajak tinggal di rumah gitu. Jadi memang kita kadang waktu lebih banyak buat ke orang tua dulu ya Pak ya. Betul. Luar biasa, nggak ada komplain-komplain selama pulang bawa uang. Itu perlu digarisbawahi loh. Kelamaan di rumah juga sering di rumah. Kelamaan di rumah nggak bawa uang, malah dikomplain juga kan. Iya, berantem nanti. Mending pergi gitu ya, kerja pulang bawa uang, happy. Tapi sekarang lebih happy karena pandemi, kita bisa tetap di rumah, bisa pakai Zoom, bisa bawa uang gitu. Bisnis online-nya luar biasa. Bisnis online-nya jalan gitu. Kalau ke usaha Bapak gitu ya, selama pandemi ini mengalami apa sih Pak, pasang surut atau gimana? Atau malah... Oh pasti ada, di awal pandemi, ini kan belak-belakan ya judulnya. Jadi harus belak-belakan juga ya. Pasti ada, di awal pandemi itu ada penurunan pasti gitu. Tapi karena produk kita ini kesehatan ya, jadi memang mungkin orang shock aja gitu. Pandemi kena lockdown, leader nggak tahu mesti gimana prospek orang gitu ya. Jadi mereka bingung gimana cara jualannya gitu. Tapi setelah itu kita adapt, kita adjust pakai Zoom, pakai IG live misal dan seterusnya, pakai sosmed, advertising gitu ya. Akhirnya karena produk kita ini memang ada yang untuk imun, ada yang untuk jaga daya tahan tubuh seperti Apple gitu-gitu. Akhirnya memang dia naik kembali gitu. Tapi memang di tahun ini, memasuki tahun kedua pandemi ya, kita masih dalam fase masih recovery sih, memang belum belum sepenuhnya recover total gitu. Makanya kita harus tetap fight dan mencari cara baru di era digital ini gitu. Terutama kita lebih fokus ke digital. Ada ini nggak Pak, perbedaan income buat perusahaan tuh selama sebelum pandemi awal, sekarang pandemi menjelang? Pandemi awal kita turun dikit gitu ya. Kemudian pandemi akhir 2020 itu malah naik signifikan. Oh iya. Gitu naik signifikan. Saya lihat tuh soalnya teman saya banyak yang banyak yang join BioGreen ya. Juga ya. Banyak pakai juga. Thank you, Bu Ina juga sering bantuin promosi. Jadi ya karena mereka, saya ngelihat kok ada teman saya juga gitu kan, bukan seperti Bu Asri kan, dia tiba-tiba langsung jadi dia dapat tiket ke Jepang 4 kalau nggak salah. Iya, di level berapa gitu kan. Itu dia biasa, dengan Bu Asri. Iya, jadi ke teman-teman kami tuh di arisan, di komunitas tuh rajin. Makanya saya bilang ini luar biasa BioGreen itu kencang juga selama bantuan Bu Ina pandemi. juga sering posting juga. Makanya teman-teman kalau mau omsetnya naik jangan lupa kirim Bu Ina. Bisa aja Bapak. Iya, apa sih Pak yang menarik dari produk Bapak ini yang best seller ini ya? Iya, ini best seller. Ini yang plus ya Pak ya? Yang plus, iya. Jadi ini Apple-nya dari Swiss, sampai perangko di Swiss pun pakai gambar Apple ini. Namanya Woodwheeler Sportlober, memang susah sebutnya. Tapi intinya Apple ini dia bisa meregenerasi dirinya sendiri kalau tergores. Apelnya bisa nutup kembali goresannya gitu. Oh gitu. Terus kalau dia ditaruh di suhu ruangan gini ya, dia selama 1 tahun tidak membusuk. Kalau apel biasa kan tergores pasti lama-lama dia busuk ya. Iya. Mengkerut atau nggak mengkerut gitu. Kalau apel ini dia bisa bertahan 1 tahun tanpa dimasukin ke kulkas gitu. Nah waktu dites ke manusia di kulit dan di rambut, dia bisa meregenerasi sel kulit dan rambut gitu. Makanya akhirnya ini jadi salah satu best selling kita, dan sejak kita launching ini 7 tahun yang lalu, banyak juga sih company yang juga pakai yang menjiplak. Itu bahasa belak-belakannya begitu lah gitu. Kita dengar kok Pak kasusnya gitu kan. Dan saya nggak enak gitu ya. Nah ini manfaatnya apa, khususnya manfaatnya apa ini apa sih Pak? Dia lebih ke regenerasi sel sih. Oke. Jadi kalau misalnya kita minum vitamin C atau D itu kan spesifik ya. Kita suplemenkan vitamin yang tidak kita dapat dari makanan. Iya. Atau kita makan iron atau zinc gitu ya. Tapi kalau tidak ada suplemen yang meregenerasi sel. Karena kalau fungsi regenerasi sel itu belum ada di suplemen-suplemen yang ada di toko-toko lah ya gitu ya. Nah dia fungsinya lebih ke meregenerasi sel-sel kita yang rusak gitu. Dia lebih bagus juga ya, masalahnya kan gampang ya, minumnya cuma taruh di bawah lidah. Bawah lidah saset, terus kita juga yang awal-awal kita yang bawa konsep begini ke Indonesia. Jadi kalau dulu kan selalu memang kalau nggak bentuk kapsul atau diaduk kayak ini kan diaduk, dikocok gitu. Sistemnya kita di bawah lidah, jadi nanopartikelnya bisa langsung nyerap. Dan ini kan simpel ya, praktis. Ibu bisa kantongin, bawa kemana-mana, jadi nggak males minumnya gitu. Tapi kalau kapsul gini memang kadang-kadang harus kita
sediakan air kita minum, kalau yang gini harus dikocok gitu. Ini baik-baiknya sehari ini berapa Pak? Kita saranin sih kalau yang untuk optimal tuh sehari 2-4 saset. Oh oke. Iya, tapi kalau misalnya budget ya mungkin, karena ini juga harganya lumayan mahal, ya, kan? 1.100.000. Itu salah satu efek negatifnya itu ya Pak, mahal. Bisa gratis kok kalau jadi member. Jadi kalau memang budgetnya terbatas ya mungkin kita sarankan satu hari 2 saset. Ini buat imun juga bagus ya? Buat imun juga bagus, iya. Untuk dia bisa jaga daya tahan tubuh ya gitu. Terutama kalau misalnya kita lihat misalnya COVID gitu kan dia merusak sel paru-paru. Iya. Bikin orang kesulitan napas dan lain sebagainya. Nah ini dia meregenerasi kembali selnya. Oh oke. Berarti sebenarnya bagus buat pasien COVID juga ya? Bagus, banyak juga yang minum, tapi kita bukan menyembuhkan ya, kita membantu mempercepat penyembuhannya dia gitu. Hati-hati overklaim Pak, Badan POM nungguin. Nggak boleh. Ya, ini biasanya Pak, Indonesia ini bukan hal yang bukan hal yang aneh ya. Kalau ada produk bagus, apalagi apple stem cell, pasti itu banyak pembajak atau banyak peniru gitu ya. Banyak banget. Nah, seperti yang saya tahu juga ada beberapa perusahaan yang mencoba menjiplak karya Biogreen Science gitu ya Pak. Iya, banyak. Itu Bapak mengantisipasinya seperti apa Pak? Kita tentu saja dengan edukasi Bu Ina ya. Iya. Jadi kalau misalnya dia bilang misalnya produknya dia sama dengan kita edukasi gitu. Kita kasih lihat bahwa kita nih yang benar-benar kerjasama dengan perusahaan Swiss. Kita bahkan bawa member kita ke situ sudah beberapa kali. Kita ada juga buktinya semua di pabriknya dan lain sebagainya gitu. Jadi dan kita satu-satunya produk setahu saya yang dipegang langsung sama si penemu apple stem cell ini di Swiss. Oh oke. Kalau yang lain-lain dia biasanya nggak mau pegang tuh, dia cuma ya paling kalau kayak orang minta foto, saya foto ya, foto di sebelahnya ya paling dia foto gitu. Dia nggak pernah pegang produk lain selain yang apple kita. Oh jadi dia memang inventor ya gitu. Oh jadi dia memang mungkin happy ya Pak ya, karena memang kandungannya real apple stem cell, nggak seperti. Dan kita yang pertama bawa dia ke Indonesia. Jadi dia hanya sepengetahuan saya hanya dia yang pegang produk gini nih, baru produk Biogreen aja gitu, inventornya yang sudah finish good gini. Kalau yang lain-lain yang pakai Apple, ada sih foundernya misal foto dengan dia gitu ya, dengan penemunya namanya Dr. Fred Zuli, tapi Dr. Fred nggak pernah pegang produk kayak gitu, nggak pernah. Hanya paling foto di sebelahnya aja. Berarti beliau sangat memperhatikan kualitas produk ya Pak. Jadi nggak mau sembarangan, karena sebagai pakar kan tentunya beliau sangat berhati-hati. Iya. Kita juga ada perjanjian sama mereka sih untuk di Indonesia. Kita sempat ada perjanjian juga. Oh oke. Luar biasa. Satu lagi produk andalannya ini ya, Biomart untuk laki-laki. Ini untuk perempuannya. Perempuannya? Untuk laki-laki kebetulan saya nggak bawa karena saya takut nanti Bu Ina. Bisa aja Bapak. Bu Ina sibuk nanti malam ini takutnya. Kalau ini buat perempuan lebih ke apa nih Pak? Dia sebenarnya untuk perempuan, untuk orang tua dan anak kecil. Jadi bisa untuk tiga-tiganya. Kalau perempuan dia lebih ke seksualnya ya. Untuk misalnya dia gairah seksual perempuan kan kadang-kadang bisa menurun seiring dengan waktu. Sama dengan pria. Bisa menurun gairahnya maupun kemampuannya gitu. Oh kadang frigid gitu ya Pak ya? Iya, kalau ini dia bisa membangkitkan. Bukan hanya membangkitkan, tapi dia bisa lebih bikin misalnya dari tadinya kering gitu jadi bisa lebih basah gitu. Oh gitu. Terus ini juga anti stres. Jadi kalau misalnya sekarang lagi pandemi gini banyak yang mental health issue ya, stres atau panik, ya ini bagus gitu. Untuk itu. Berarti lebih ke ini ya, ke brand dia ya? Brand, karena kan kalau misalnya cewek minum kan juga brandnya yang dipengaruhin kan, makanya dia lebih happy dan dia lebih bisa mau untuk berhubungan seksual gitu. Gitu. Perempuan yang baper-baper nih sebaiknya minum. Nanti saya taruh di Instagram saya. Buat Anda yang baper, minum Biomart. Iya. Khasiatnya saya udah tahu. Dari dulu mau nanya detail, cuman malu gitu kan. Kalau ini kan ada alasan buat podcast gitu, padahal kan memang nggak tahu. Jadi kalau ngomongin Biogol, biasanya produk laki-laki, ibu-ibunya yang antusias. Kalau ngomongin Biomart, biasanya suaminya yang antusias. Ini kru-kru ibu udah pada antusias nih kayak ini di belakang. Kayaknya mereka belum pada berkeluarga Pak, belum pada laku gitu ya. Jadi harap-harap bersabar gitu. Oh jadi temannya Biomart ini adalah Biogold itu buat laki-laki ya. Ini untuk perempuan ya. Fungsinya sama ya, cuma bedanya buat laki-laki ini buat perempuan. Betul. Luar biasa. Ini ada satu lagi apa nih Pak? Ini yang terbaru kita, BioOlivia, ini untuk menurunkan kadar kolesterol.
Jadi kalau misal kita senang makan gorengan atau misalnya kita suka makan makanan yang berlemak ya, itu pasti kadar kolesterol tinggi gitu. Okay. Atau kalau misalnya kita suka nge-gym deh simpelnya, suka makan daging, kayak saya kan nge-gym. Nah kita pasti kolesterolnya tinggi gitu. Nah biasanya kita harus minum obat dokter tuh kalau kolesterol tinggi. Tapi obat dokter itu sekali minum harus minum seumur hidup. Iya, jadi ketergantungan. Ya, saya bukan against obat dokter ya, jadi jangan salah paham gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita belum perlu obat dokter, misalnya kadar LDL, lemak jahat kita masih di bawah 200, itu belum perlu intervensi obat dokter, tapi perlu diturunkan. Nah, biasanya turunkannya dengan apa ya? Makan sehat, makan buah, makan sayur, kurangin goreng-gorengan gitu. Nggak mungkin ya Pak. Ada orang yang bilang agak sulit. Sulit banget Pak, bukan agak sulit banget Pak. Nah, jadi ini solusinya untuk yang memang kadar kolesterol belum perlu intervensi obat dokter, jadi kayak di tengah-tengah gitu. Tapi sudah tinggi gitu. Kolesterol totalnya biasa sudah di atas 200, tapi kadar LDL-nya dia misalnya di range misalnya 180, 170 itu udah cukup tinggi. Nah, itu di range itu kita sarankan minum ini. Minum ini ya, Olivia namanya bagus nih Pak. Bio Olivia dan kita bisa demoin nih Bu. Jadi sekarang mereka jualannya pakai demo, makanya ini salah satu best selling kita. Jadi sebelum waktu presentasi leader kita biasa bawa alat tes, ditusuk gitu ya, dites. Tes kolesterol? Iya. Saya tadi mau bawa tapi saya takut Ibu Ina kesakitan ditusuk gitu. Gitu. Puasa juga kan kita repot berdarah. Iya. Tes kolesterolnya? Tes kolesterolnya itu rata-rata. Walaupun dia kurus ya, mereka rata-rata tuh pede pikir saya kurus, saya muda, nggak mungkin ada kolesterol. Ternyata di Bali kita tes. Misalnya kita presentasi 20 orang, kita tes 20 orang, itu 20-20-nya tinggi. Di atas 200 semua kolesterol totalnya. 260, 300. Saya 142, alhamdulillah Pak. Oh alhamdulillah. 142. Berarti bagus. Belum kesana, karena ngejaga banget makan. Oh ya? Karena diet, Pak. Kalau nggak diet bahaya saya. Iya, kalau diet pasti dia akan turun gitu. Tapi kalau kita kadang-kadang lagi acara atau apa, pasti ada lah ya makan-makan yang berlemak, itu pasti naik. Nah, kalau naik, kita sarankan minum ini. Nah, setelah dites tadi, terus kita kasih ini, minum sama apel, 2 minggu, kemudian kita tes lagi. Nah, itu turun. Pasti turun tuh ya? Pasti turun. Yang buat bulan puasa yang makan gorengan? Bulan puasa pasti gorengan ya, Bu? Pasti Bu, nggak mungkin, Pak, nggak mungkin nggak gorengan ya? Oh ya? Yang namanya bakwan, risol, tempe mendoan. Tempe mendoan itu pasti ada di meja, nggak mungkin nggak gitu. Apalagi donat juga kan digoreng gitu kan? Iya. Apa sih yang nggak digoreng gitu kan? Rata-rata sih kayaknya memang butuh ini nih. Selain gorengan juga daging. Jadi untuk orang yang suka nge-gym, asam urat. Yang tadi saya bilang bukan asam urat, tapi orang suka nge-gym kan banyak makan daging tuh, supaya kebutuhan proteinnya dapat. Nah itu biasanya kadar kolesterol juga tinggi. Nah kita sarankan juga untuk minum untuk orang-orang yang suka olahraga gitu. Karena mereka pikir saya six pack, saya berotot, nggak mungkin saya ada kolesterol gitu. Ternyata tinggi. Gitu. Banyak yang kayak gitu ya? Banyak. Nah, ini 3 produk ini best seller di BioGrand ya, sekarang ini 3 sama BioGold tadi, tapi sama BioGold ya. Tapi saya nggak bawa BioGold. Nah dari 4 produk ini tuh Pak rata-rata income leader Bapak berapa sih? Gitu? Nanti pajak katanya. Kan dulu aja kita ngomong dulu gitu. ya. Di awal kita jalan ya dalam 2 tahun pertama itu untuk dapetin 100 juta per bulan itu boleh dibilang sangat mudah sekali. Oke. Sekarang top leader berapa? Top leader income-nya? Iya. Enggak, top leader Bapak ada berapa orang? Top leader kita yang ada di Komnas itu ring 1 ya. Itu ada 8 orangan mah. Bu, termasuk siapa? Bu Inge ya? Bu Inge, Pak Jansen, Bu Lucy, Bu Erna, Bu Kartini. Itu ada 8 orang? Andri. Nah dari 8 orang itu pemasukan tertinggi masih Bu Inge ya Pak ya? Untuk saat ini Bali memang merosot ke nomor 2. Karena pandemi di Bali itu sangat menghit ekonomi Bali. Jadi banyak orang Bali yang jujur ngomong ya saat ini memang lagi dalam keadaan yang kurang baik lah. Gitu. Jadi dulu Bali memang nomor 1, tapi sekarang merosot ke nomor 2. But saya yakin setelah pandemi dia akan naik lagi ke nomor 1. Begitu Bali dibuka, turis bisa masuk, dia pasti naik lagi gitu. Tapi sekarang Bali memang karena pandemi ya, turis berkurang, ya pemasukan orang Bali pun berkurang gitu. Berarti pemasukan Bu Inge pun berkurang dong? Pasti. Sekarang yang tertinggi siapa Pak? Nggak usah tanya siapanya deh, berapa income-nya? Ya kira-kira. Siapanya aja deh. Saya udah tahu pasti jawabannya Pak Jansen.
gantian sih Bu. Kadang Pak Jansen, kadang Bu Inge, kadang Pak Jansen, kadang Bu Inge. Karena Bu Inge kan jaringannya tidak hanya di Bali, ada juga di luar kota gitu. Pengen tahu Pak income-nya tuh berapa tiap bulannya gitu kan? Kan belak-belakan Pak, jadi pengen tahu aja ya apakah di atas 500 juta atau di bawah 500 juta, pengen tahu. Yang pasti 9 digit Bu Ina. 9 digit itu? 9 digit itu 1, 2, 3. Banyak juga Pak ya? Banyak juga yang 9 pasti. Digit ya 500 juta tuh 9 digit loh Pak? 9 digit. Pakai yang pasti 900 juta tuh 9 digit loh Pak. 999 juga. Itu juga 9 digit. Oh jadi segitu, lumayan ya Pak ya. Lumayan. Happy lah mereka pastikan tanpa harus keluar rumah tentunya kan. Apalagi sekarang kan mereka ya bisa Zoom, bisa dengan online internet gitu. Oh oke. Nah mengatasi lagi maraknya money game nih Pak, Bapak tahu lah ya. Sekarang banyak menawarkan investasi, forex yang nggak jelas itu. Nih leader-leader Bapak gimana, tergoda atau enggak? Mereka enggak sih kalau ke forex sih, karena saya selalu edukasi juga sesuatu yang too good to be true biasanya not true. Gitu. Oke. Karena kalau dia bisa menaruhkan itu fix pasti tidak ada lah yang pasti di dunia ini. Gitu. Even dokter pun tidak bisa menjamin kesembuhan. Gitu. Jadi untungnya mereka nggak gitu tergoda ke situ sih. Tapi ada juga yang misalnya nawarin iklan, ngeklik iklan aja terus dapat duit, money game yang semacam itu ya. Nah, itu banyak sih yang pindah ke situ karena iming-imingnya kan kamu joinnya nggak bayar, terus kamu tinggal nonton iklan dapat duit gitu. Nah itu sih banyak sih leader di satu kota ya yang rame-rame ke sana gitu loh. Tapi belakangan kayaknya mereka disuruh ganti marketing plan, terus disuruh pakai produk ya akhirnya mereka ya menyesal juga ya gitu karena ujung-ujungnya di sana jualan produk saya tahu juga. Maksudnya apa? Saya tahu ini maksudnya apa? Saya tahu nih. Karena ujung-ujungnya kirain nggak usah jual produk. Ternyata jualan juga. Ternyata jualan juga. Mending balik ngurusin Biogreen kan udah malu. Tapi udah malu. Oh ada juga yang kayak gitu. Banyak berapa persen Pak yang kira-kira? Tapi nggak signifikan kan Pak, nggak terlalu banyak. Di bawah 10% lah. Oh cuma di bawah 10%. Tapi itu kan khawatirnya hal-hal seperti itu justru mengganggu apa sih kredibilitas di leader-leader yang lain kan kalau nggak ada tindakan tegas dari perusahaan. Oh iya kita suspend semua, makanya mereka juga mau balik susah gitu dan malu juga mungkin. Jadi yang pindah itu Bapak suspend gitu ya. Karena kan saya sering menanyakan ke narasumber buat podcast Apli ya, menghadapi maraknya money game, maraknya forex itu ya, mereka rata-rata itu juga Pak. Memang dari perusahaan harus ada tindakan tegas ya. Artinya entah dia mau terminate atau dia mau disuspend bonusnya atau mau apa itu harus takutnya adalah dia justru seperti cancer gitu loh Pak. Betul. Menggerogoti orang lain akhirnya. Jadi mendingan kita kehilangan top leader lah katakan 2 orang daripada harus ngerogotin semuanya betul gitu. Betul sih. Untungnya perusahaan kita di Apli juga diatur ya kode etik yang secara tegas buat menghadapi money game itu seperti apa. Iya, gitu karena kan. ada juga yang soal disuspend kan marah kan. Ini kan bukan MLM, ini kan nggak jualan produk gitu, dalilnya gitu loh. Tapi kalau dia rekrut member, apapun yang dia jual itu tetap aja dia memang harus. Iya kan, saya bilang kalau kamu rekrut member ya termasuk multi level marketing gitu. Namanya udah apalagi rekrut membernya bukan satu level ya. Kalau reseller yang online sekarang kan satu level. Kalau ini kan berlevel-level. Kalau udah berlevel-level ya multi level marketing. Gitu. Jadi kadang mereka memang benar kata Pak Ler itu segala sesuatu itu kan perlu diedukasi ya. Mungkin kita dulu selama ini kan kita berpikir pandemi ini lebih banyak negatifnya. Sebenarnya adalah sisi positif, yaitu adalah kita lebih gampang mengedukasi. Malah banyak sisi positif ya Bu. Iya, gampang mengedukasi, mensosialisasikan, bahkan mempraktekkan khasiat dari produk-produk suplemen sebenarnya kan ya. Iya, dan marketing pun sekarang lebih enak, sales pun sekarang lebih enak gitu, leader gitu. Mereka nggak perlu spend bensin, pulsa yang banyak, mereka nggak perlu spend waktu pergi bayarin mereka makan terus nggak join lagi, ya kan? Kadang-kadang kan gitu ya. Itu semua cost itu bisa dialihkan ke digital marketing gitu. Jadi menghemat banget waktu, tenaga dan uang gitu. Karena kan kadang-kadang ya Ibu tahu lah kalau kita
misalnya ngundang prospek nggak mungkin dong nggak beliin minum minimal gitu ya, kecuali belum puasa ya. Kalau udah minum masa minum doang gitu kan, makanannya mana? Iya kan? Jadi berarti mereka lebih happy ya Pak ya sebenarnya? Iya sebenarnya jadi lebih happy karena budget itu bisa langsung dialokasikan ke ads misalnya yang lebih spesifik target marketnya gitu, atau mereka bisa waktunya bisa bikin untuk konten YouTube gitu dan seterusnya. Ya bahkan selama pandemi kemarin ya, pandemi awal itu kita dari industri direct selling ya, statement dari Menteri Perdagangan Pak Agus waktu itu, beliau mengatakan bahwa kita dari industri direct selling ini mampu memberikan income ke negara sebesar kurang lebih 16,9 triliun atau 16, berapa triliun, itu hal yang luar biasa gitu kan. Iya. Semoga industri kita ke depannya bisa lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Amin. Nah sekarang saya pengen tanya seputar Apli nih. Kenapa sih Pak Leri nggak mau jadi pengurus Apli? Aduh, habis Bu Ina nggak pernah ini. Nggak pernah kirim invitation ya, nggak bercanda. Bu Ina selalu ngajakin, Pak mau nggak jadi pengurus Apli gitu ya. Tapi saya memang mungkin karena saya kan ada running beberapa company juga Bu Ina. Kalau di Apli kan harus all out ya. Kita bukan hanya jadi pengurus dalam arti judulnya saja pengurus, tapi kita juga benar-benar harus kontribusi gitu. Yes. Kalau nggak kita nggak enak ya dengan kolega nanti di Apli gitu. Dan kebetulan mungkin saya belum bisa komit untuk ke sana gitu. Waktunya karena, ya Pak, agak susah ya. Saya ada beberapa bisnis yang juga perlu saya urusin ya. Jadi ya karena komitmen itu belum bisa dapat, makanya saya bilang mungkin belum dulu gitu Bu Ina. Tapi makasih banyak udah. Apa sih yang Bapak harapkan dari? Tapi join di Apli aja saya udah bangga banget kok. Itu saya tanya, kenapa sih Bapak mau join di Apli? Apa sih harapan Bapak dengan perusahaan BioGreen itu join di Apli? Ya kalau kita tahu, bahkan ya kalau orang dulu mau cek perusahaan ini legal atau tidak, dia bukan cek SUPL-nya. Dari dulu, yang mereka cek adalah ini perusahaan sudah member Apli belum. Iya gitu. sih. Iya kan? Iya. Mereka nggak ngerti, apalagi sekarang nama SIUP-nya agak sulit tuh. KBLI 47 999. Ayo pemirsa nginget aja pasti sulit kan gitu. Iya. Nah, itu orang nggak ngerti gitu loh. Orang cuma ngertinya ini udah member Apli belum ya gitu. Iya. Karena the brand Apli sendiri itu udah sangat-sangat dipercaya oleh masyarakat gitu. 37 tahun Pak, udah berapa di Indonesia. Tahun? 37 tahun tuh, sudah. Saya belum lahir, Apli udah ada kan gitu. Pak. Jadi karena brand Apli ini sendiri sangat terkenal dan dipercaya gitu. Bahkan kemarin pun Apli pun tegas ya, kalau ada membernya yang nakal langsung dikeluarin gitu kan. Itu betul-betul membuat kita sebagai anggota Apli juga nyaman dan juga bangga gitu loh. Bukan hanya sekedar asosiasi nih, tapi benar-benar asosiasi yang walk the talk gitu loh, yang benar-benar jagain juga membernya kalau ada dispute dan lain sebagainya. Dan kita di Apli juga boleh dibilang akur-akur semua loh Bu. Iya, harus akur Pak, karena kalau nggak akur yang marahin sesama saya. Anggota. Bu Ina yang jadi ininya ya, jadi sesama anggota saya jarang sekali lihat anggota Apli ya di sosial media antara member dengan member sesama anggota Apli gitu ya berantem, itu jarang sekali. Nah kalau dengan yang sebelah tetangga itu sering sekali. Itu sering clash gitu, nggak tahu kenapa gitu. Kayaknya kita bahas di luar podcast nanti. Boleh podcast, belak-belak kan dibahas sekarang aja nggak bercanda. Kalau tanggapan Bapak gitu ya terkait money game yang mulai marak sekarang sama pandemi gitu ya? Iya, pasti money game itu kan ada cycle-nya Bu. Di saat ekonomi sulit, mereka manfaatkan kesempatan untuk ngeruk uang, dan juga orang-orang yang desperate, yang sedang cari harapan, yang mau cepat dapat uang cepat, mereka manfaatkan psikologi ini untuk masuk gitu loh. Memang pandemi gini atau resesi adalah saat yang paling subur untuk industri money game gitu. Jadi ya itu sesuatu yang nggak bisa kita 100% kita cegah. Yang pasti yang kita bisa lakukan di Apli adalah terus mengedukasi seperti ini. Terus kita juga di perusahaan terus mengedukasi bahwa itu adalah short term bukan long term, dan nama baik kita juga rusak dan lain sebagainya gitu. Jadi ya harapan saya sih semoga perusahaan-perusahaan yang real bergerak di bidang produk seperti kita ini, jadi masyarakat jangan sampai kecampur aduk gitu loh. Iya. Kadang kan mereka bingung.
Ini karena bentuknya segitiga, ini money game juga, padahal bukan seperti itu. Padahal kita di perusahaan juga segitiga kan, direktur utama, direktur operasional, manajer. Iya. Ini kan juga di kepolisian juga segitiga. Pak. Paling atas Kapolri gitu kan, Wakapolri kan. Iya kan? Nanti ada lagi, itu semua segitiga. Apakah gitu. Kepolisian money game? Kan enggak gitu loh. Jadi enggak semua yang segitiga itu money game sebenarnya gitu ya. Jadi orang salah paham aja gara-gara bentuknya segitiga, mikirnya money game. Ya, piramid gitu. Padahal kan kita tahu piramidnya. Piramid terbalik gitu kan, kalau kita dikerucutkan ke bawah makin lama makin habis gitu kan. Iya. Nah biasanya tuh Pak saya selalu minta satu keyword dari owner perusahaan karena memang untuk yang bisa duduk di kursi panas, mereka menyebutnya kursi panas. Kursi panas karena paling panas tidak kameranya ada banyak nih. Karena memang harus owner, paling tidak dia harus ya di level direktur. Artinya kenapa? Karena saya minta closing statement dari sang narasumber tentang pengertian leader itu apa sih, gitu kan? Pengertian leader, kalau dari kita kutip statement dari Pak Ketua kita, Pak Kani Sumantoro, beliau mengatakan bahwa good leader itu adalah orang yang mampu kan, tidak hanya menghidupi dirinya, tapi justru bisa membawa orang-orang yang di bawahnya untuk menjadi bersama lebih maju. Nah kalau dari versinya Presiden Direktur Biogen Science Pak Lery Wijaya ini apa sih pengertian tentang leader itu apa sih Pak? Iya, saya sepakat dengan Pak Kani sih. Menurut saya good leader adalah seorang yang mampu untuk mengayomi dan juga membawa timnya ke tempat yang lebih baik gitu. Jadi saya sangat sependapat dengan itu gitu. Karena seorang good leader selain mengayomi artinya melayani dan juga bisa membawa timnya ke tempat yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Karena melayani dia mau bawa leader ke tempat lebih baik dari sebelumnya kan harus melayani. Nah, melayani ini yang kadang-kadang sulit karena bisa terjadi clash, bisa terjadi ego dan lain sebagainya. Sebenarnya yang sulit dalam bisnis ini bukan jualannya, tapi bagaimana membangun leader dan bagaimana menurunkan ego kita terhadap jaringan kita. Itu apakah sih. Bapak setuju? Leader yang baik, leader yang hebat adalah leader yang berpenghasilan tinggi? Enggak setuju. Nggak setuju ya? Setuju. Karena kalau leader punya penghasilan tinggi hari ini, dia nggak punya tim, dia jago jualan aja, ya tahun depan penghasilannya pasti akan turun. Leader yang baik memang harus punya penghasilan tinggi, tapi itu nomor 2. Itu otomatis terjadi. Nah, leader yang baik itu harus bisa mengayomi dulu tadi. Mengayomi dan membina timnya, supaya timnya bisa menjadi orang yang lebih baik dari hari sebelumnya. Kalau dia punya tim banyak, bisa dibina dan bisa jadi lebih baik, maka otomatis si leader ini income-nya pasti akan naik dengan sendirinya. Oh, Oke. Berarti bukanlah seorang leader yang baik walaupun dia berpenghasilan tinggi tapi tidak bisa mengayomi timnya untuk menjadi lebih maju. Betul. Ya, Pak. Kalau dia bisa mengayomi timnya untuk menjadi lebih maju dengan cara yang benar, pasti income-nya akan naik. Dan kalau income-nya nggak naik berarti something is wrong dengan cara dia mengayominya itu. Benar. Luar biasa. Tanpa terasa sudah 30 menit lebih ya. Cepat sekali Pak. Cepet, selalu memang gak berasa Pak. Kok terasanya kayak baru 10 menit ya? Emang kalau ngobrol sama saya suka tahu-tahu udah 1 jam, tahu-tahu udah 30 menit lebih. Terima kasih Pak Lery atas kehadirannya di podcast Blak-Blakan bersama Apli. Terima kasih banyak Bu Ina undangannya. Ya, semoga apa yang disampaikan Pak Lery bisa menjadi masukan, bisa menjadi nasihat yang baik buat kita semua. Sekali lagi terima kasih pemirsa, selamat pagi. Semangat pagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.